pagi. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Baik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Oke, kita akan lihat bersama sebelum kita masuk ke dalam materi. Kita akan lihat di sana ada berapa saja yang belum masuk hari ini? 2. Siapa saja? Bisma sama Kevin. Ada apakah gerangan mereka berdua? Sedang PKM. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang gereja. Menurut penjaringan Anda semuanya, Mas, Mbak, Masnya tidak ada nih, Mbak, gereja itu apa? G kecil sama G besar. Gereja yang Anda tangkap sebuah gereja itu apa? Gereja adalah yang mengatur dan melaksanakan ibadah-ibadah. Ya, gereja adalah hal yang sifatnya mengatur tentang ibadah-ibadah. Kemudian ada lagi gereja, sebuah gedung, ya sebuah gedung. Itu hal yang kadang-kadang perlu kita cermati hari ini. Oke, kita akan bersama-sama melihat. Ya, di sana ada sampean dimensi gereja yang akan kita tempuh hari ini. Harapannya adalah peserta didik mampu memahami makna gereja. Ya. Kemudian tujuannya adalah mengkategorikan jemaat yang perdana berdasarkan kisah para rasul. Kemudian di sana ada hal yang ingin kita sampaikan di tempat ini. KTP ini adalah mengkategorikan ciri khas jemaat yang perdana. Kemudian bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur dengan inspirasi gereja yang perdana. Kemudian yang ketiga adalah kita diajak untuk menjadi pribadi untuk mau berbagi. Itu tentang materi yang akan kita geluti pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sebuah ilustrasi, alangkah indahnya kita buka dengan doa pembuka. Ada yang ingin memimpin doa pembuka? Ya, oke, silahkan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kasih-Mu, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran agama Katolik ini. Berkatilah kami dalam memahami materi gereja sebagai umat Allah dengan baik. Ya, coba untuk menggabungkan Anda sudah. Dari gambar-gambar yang sudah Anda terima tadi, apakah Anda bisa menyatukan? Tidak bisa? Kenapa kok tidak bisa? Tidak ada yang nyambung, berbeda. Sekarang silahkan Anda kembali ke sini lagi. Coba sekarang Anda gabungkan kembali. Dulu Mas. Dari gambar artikel ini, nah, yang pertama pasal yang kedua apa Mbak? Umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Kenapa kok sebagai umat Allah? Karena ada jemaatnya. Ada jemaatnya, ada ibadahnya juga. Oke. Yang kedua, Gedung. sebuah gedung. Ya, tidak ada jemaatnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu sudah memimpin dalam doa. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah ilustrasi gambaran-gambaran tentang kondisi gereja saat ini, ya. Nah, di sana ada sebuah ilustrasi bagaimana gereja di daerah AS Amerika Serikat. Kemudian di sana ada gereja berubah fungsi dari gereja yang sifatnya tadi bangunan untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti yang diungkapkan tadi, tetapi ada ilustrasi berubah warna. Ya, gereja menjadi tempat hotel atau kafe. Kita akan lihat sejenak, ya, mengalami. Silahkan Anda simak sebentar bagaimana kehidupan yang adanya. Apakah bisa hidup di Amerika Serikat? Ya, ini menjadi sebuah tanda tanya.
kenapa di sana tutup, kenapa gereja pada waktu itu bisa berkembang dengan pesat. Itu adalah artikel yang pertama yang akan kita bahas tentang posisi identifikasi masalah kenapa gereja itu merosot. Ya, di situ diungkapkan betapa luar biasanya kemerosotan tentang kehidupan umat. Bisa Anda simak di sana jantung umat Katolik yang ada di Eropa, umat Kristiani mengalami penurunan yang amat luar biasa. Bisa Anda simak dalam video pada hari ini. Dari dua artikel dari gereja yang tertutup kemudian gereja yang berubah fungsi, silahkan nanti Anda mencoba kembali lihat kenapa kok ini terjadi. Ya, silahkan Anda berdua berkelompok, silahkan Anda berkelompok, yang berdua berada di sana, yang berdua berada di sini. Silahkan Anda berpindah tempat. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Apa yang Anda tangkap dari cerita gereja tadi? Gereja adalah tempat ibadah, kemudian gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai. Ya, keluarga yang dicintai dan mencintai kita. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari artikel yang pertama tadi, apa toh yang Anda dapatkan? Kenapa kok gereja itu menjadi hal yang tidak mengenakan menurut Anda? Karena apa? Menurut Anda, Mbak, gereja itu apa toh? Tempat untuk beribadah. Kemudian apa toh yang Anda lihat dari gereja yang berubah dari kafe, kemudian gereja yang berubah menjadi hotel? Apa yang Anda rasakan? Sedih. Sedih. Kenapa kok sedih? Kan harusnya itu buat beribadah tapi buat malah jadi kafe gitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi dari hasil wawancara tadi, perwakilan wawancara, gereja mengalami hal yang meresahkan, menyedihkan. Kenapa kok gereja mengalami kemerosotan jumlahnya maupun gedungnya pun juga sudah beralih fungsi. Kita akan lihat dari kisah para rasul. Apakah gereja yang berada di Eropa melihat, menginspirasi dari cara hidup jemaat yang perdana? Silahkan Anda cermati sebentar. Ya, kita tangkap dari kisah para rasul, kita kembali lari ke dokumen gereja, dokumen Gentium artikel yang keempat. Nah, di sana mengilustrasikan gereja yang menguduskan. Coba Anda lihat, apakah kondisi gereja yang ada di Eropa itu semakin membuat orang dekat dengan Tuhan? Adalah kita lihat kembali dari artikel yang ketujuh. Ya, silakan Anda baca, Anda cermati apakah gereja yang ada di Eropa masuk dalam kategori ini. Dan umat yang baru, apakah gereja yang ada di Eropa berada di dalam posisi ini? Mengapa mereka mengalami yang namanya kemerosotan? Yang perdana dari kisah Rasul. Silakan dibacakan ayat 41. Mbak Ayu, monggo silakan dibacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jika sudah dapat, nah di sana ada simbol dari artikel Konsili Vatikan yang kedua. Silakan dibacakan. Oleh roh gereja diantar kepada segala kebenaran, dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, dilengkapi dan dibimbing dengan aneka kurnia, hektatis dan karismatis, serta disenangkan dengan buah-buahnya. Oke. Aneka ragam anggota dan jabatan, membagikan aneka anugerahnya sekedar kekayaannya dan menurut kebutuhan pelayanan supaya bermanfaat bagi gereja. Beberapa poin yang perlu kita pegang teguh dari inspirasi jemaat yang perdana, kemudian dari Lumen Gentium tadi diungkapkan. Kita akan mencoba melihat kembali
kembali. Apa toh yang ingin kita pelajari hari ini dari dedikasi yang sudah Anda ungkapkan tadi? Nah, ini adalah poin-poin yang saya ambil, saya petik dari apa yang Anda ungkapkan. Di sana yang merah-merah itu yang Anda ungkapkan tadi dalam proses wawancara. Saya mencoba menggali, mencari titik temunya. Ya, di sana ada gereja sebagai persekutuan. Tadi sudah diungkapkan oleh teman Anda dalam proses wawancara, sudah berlangsung dengan baik. Kemudian di dalam dokumen gereja tadi sudah diungkapkan. Yang merah itu adalah hal yang sudah Anda petik tadi. Sekali lagi di dalam penentuan ini tadi, saya mengambil dari proses wawancara menjenengan, kemudian saya mengambil dari proses kitab suci, kemudian kita tentukan, oh ini tuh yang akan kita pelajari bersama. Program kita nanti endingnya adalah memetakan dari yang sudah Anda tentukan tadi, penentuan masalah yang sudah Anda buat. Anda diminta untuk membuat rencana aksi. Ya, silahkan nanti berkelompok, berempat, ya, sekali berempat, Anda memetakan program berbagi yang pernah Anda lakukan di sekolah ini apa, atau yang akan Anda lakukan apa. Baik kalau yang Anda sudah lakukan, berbijak dari apa yang sudah Anda pernah lakukan. Ya. Bentuknya seperti apa, kapan kegiatan, di mana dilaksanakan, siapa yang terlibat, kenapa kegiatan dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya. Setelah kita melakukan yang namanya pembelajaran ini, apa tuh yang Anda tangkap dari pertemuan hari ini? Di gereja adalah gedung dan tempat ibadah. Ya, pertama adalah gereja adalah sebuah tempat gedung dan tempat ibadah. Oke, yang kedua, Gereja itu ajaran. gereja itu sebuah ajaran ya, yang dirangkum dalam sebuah kompendium pokok-pokok iman gereja. Hidup bersukacita, Ya, hidup yang bersukacita. membaca kitab suci. Hidup yang membaca kitab suci, inspirasi dari kitab suci. Itu hal-hal yang poin yang telah Anda tangkap. Ya. Sebelum ke penutup, saya memberikan penegasan. Melihat ya, poin-poin penting yang kita pelajari tadi. Sekali lagi yang sudah Anda buat, Anda simpulkan, saya memberikan sebuah penegasan. Ya, kalau tadi diungkapkan gereja itu adalah sebuah tempat, saya betul diungkapkan gereja itu sebuah tempat, rapat saja. Kemudian gereja adalah sebuah kasih Allah yang diaktualisasikan, hubungannya Allah dengan manusia. Ya. Jadi supaya simpulan kita semakin teguh, butuh yang namanya dasar hukum, butuh yang namanya penegasan. Disinilah tempat kita mencoba melihat kembali gedung, ibadat, ajaran, organisasi, pilihan seperti yang sudah Anda ungkapkan dalam simpulan yang sudah Anda buat. Ya. Tadi kan Anda sudah berkelompok menyusun kembali poin-poin penting yang sudah Anda dapat masuk di sini dan betul. Ya. Kemudian diteruskan kembali di sana di dalam cara hidup jemaat yang perdana. Ya. Dari beberapa teman yang maju ke depan tadi dalam proses wawancara, di sana ada poin-poin penting. Ya. Memberi diri, bertekun, ya, mujizat dan tanda. Poin-poin yang merah ini yang sudah Anda coba tentukan tadi. Ya, dan puji Tuhan, semoga ini menjadi inspirasi. Terakhir kata kuncinya adalah semakin disukai banyak orang. Nah, setelah penegasan kita mencoba membuat refleksi. Setelah nanti Anda membuat refleksi, pembelajaran dalam bentuk doa boleh, puisi boleh. Ya, sekali lagi sebagai bentuk pengendapan Anda, refleksi Anda dalam bentuk doa, puisi ataupun karangan bebas. Ya, terakhir kata kuncinya, ingat kembali tugasnya, rencana aksinya adalah ya, Anda membuat proposal. Anda berempat, berembuk bersama. Nanti yang tidak masuk silahkan Anda komunikasikan. Program kita adalah program berbagi. Sumantimu rencana aksi. Ya, sekali lagi untuk formatif sudah Anda lakukan di dalam proses diskusi tadi. Ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Adakah yang ingin bersama memimpin doa? Saya. Ya, oke, kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersyukur ya Bapa karena pendampinganmu kita dapat menyelamatkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.